Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 8 November 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, selamat pagi. Pagi ini kami memasuki hari yang baru. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang lapang, agar kami dengan bijaksana mengambil langkah-langkah selanjutnya, sehingga keputusan yang kami ambil betul-betul membahagiakan semua pihak. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, Yesus ini luar biasa ya. Pandai, bijaksana, dan juga ingin menerangkan kepada para pendengar sesuatu yang mudah ditangkap. Bayangkan Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Artinya apa? Ke-10 gadis ini diberikan oleh Tuhan kebebasan memilih. Tapi kalau salah pilih, apa yang akan terjadi? Kesia-siaan. Semua yang dilewati dalam hidup tidak ada artinya. Karena itu, dalam menggambarkan 5 gadis yang bodoh, tentu berbeda dengan pandangan dunia. Pandangan dunia adalah hebat kalau kita punya uang banyak, bisa berfoya-foya, punya rumah mewah, pakaian branded, ya, alat-alat yang kita pakai branded. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kemewahan, itulah gaya hidup, lifestyle. Terserah uangnya itu didapatkan dengan cara apa, tetapi yang penting show di hadapan orang mentereng. Tetapi justru melalui 5 gadis bijaksana ini, Yesus mengajak kepada kita untuk mengajar bagaimana seorang harus bijaksana. Tahu di mana dia duduk, di mana dia berdiri. Mengukir hari-hari untuk hari esok. Mengambil keputusan dengan bijaksana, mempersiapkan segala yang perlu. Seperti digambarkan 5 gadis bijaksana, bukan hanya membawa pelita tetapi juga minyak. Artinya sikap-sikap yang positif. Perjuangan-perjuangan akan nilai-nilai kehidupan
perjuangan nilai cinta kasih dan belas kasih. Itulah yang dibawa sebagai satu kekuatan. Tetapi yang bodoh hanya berleha-leha, menikmati hari-hari begitu saja, melewatinya dengan sukacita, kemewahan, ya, kenikmatan-kenikmatan. Tapi tidak pernah berpikir tentang apa arti cinta Tuhan kepada mereka dan kita. Karena kita juga bisa menjadi orang yang bodoh dan juga bisa yang menjadi bijaksana. Dan itu tergantung pada sikap kita, di manakah kita berada. Kebijaksanaan seperti diuraikan di dalam bacaan pertama pada hari Minggu ini. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh kasih kepadanya dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului, memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita harus berpikir dulu dengan lebih dalam, discernment. Para seminaris pada akhir tahun akan menyelesaikan studinya dan akan melanjutkan. Mereka harus mengambil waktu untuk discern. Apakah akan melanjutkan panggilan atau tidak? Kalau tidak melanjutkan panggilan, mau kemana? Kalau melanjutkan panggilan, mau mengambil kongregasi atau apa? Apakah diosesan, calon imam diosesan? Dan biasanya mereka dulu setiap hari untuk bertanya dalam dirinya sendiri dan menyerahkan waktu dan dirinya kepada Tuhan agar Tuhan merendah hati mereka. Itulah discernment dan akan melahirkan kebijaksanaan. Artinya apa yang mereka putuskan dengan langkah-langkah yang sudah mereka lalui merupakan sebuah langkah yang pasti dan akan menggembirakan serta membahagiakan. Mereka pun tahu apa sebab akibat, apa halangan-halangan dan hambatan, mana kekuatan yang dia miliki, di mana ada peluang, ada hambatan. Itulah discernment, itulah mencari kebijaksanaan. Dan sepanjang hidup kita ini mencari kebijaksanaan. Sama seperti seorang yang mengadakan perjalanan. Kalau sekarang orang yang mengadakan perjalanan harus rapid test, harus menyiapkan tiket, ya, menjaga jarak, pakai masker, banyak hal yang berkaitan dengan menjaga kesehatan. Demikian pula dalam hidup kita juga menjaga keselamatan kita masing-masing. Maka dengan gambaran 5 garis bodoh dan bijaksana, kita diajak untuk berpikir lebih mendalam. Apa tujuan hidup kita? Kita mau kemana? Bagaimana caranya kita mengisi hidup untuk mendapatkan keselamatan? Tentu, kalau kita betul-betul mau menjalankan hidup, tidak gampang. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan penyerahan diri, dan dengan usaha-usaha, serta menggunakan akal yang sehat, kita bisa mencapainya. Sebagaimana gadis bijaksana yang telah mempersiapkan menyongsong mempelai untuk merayakan pesta perkawinan. Dan hasilnya tentu akan membahagiakan. Karena apa? Boleh bersama-sama dengan mempelai. Artinya menuju pada keselamatan yang Tuhan berikan. Selamat berjuang dan jadilah orang-orang yang bijaksana. Di mana kebijaksanaan perlu dicari, kita perlu merelakan waktu dan diri kita, mempersembahkannya kepada Tuhan, menggunakan akal budi yang sehat. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.
adalah gembala